Shalom, kita bertemu kembali di dalam lentera kehidupan orang percaya. Topik hari ini adalah air mata menjadi mata air. Kita akan baca Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mari saudara sama-sama kita baca. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita berdoa. Bapakku di sorga, pada mulanya aku sering bertanya mengapa kesulitan dan permasalahan itu terjadi di dalam hidupku. Namun, tatkala aku melihat kenyataan bahwa setiap manusia itu rupanya mengalami proses tersendiri, maka aku mulai dikuatkan kembali. Aku dibangkitkan kembali. Aku bersemangat kembali. Tolong aku ya Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalimat ini kurang diminati. Mereka juga tidak suka kalimat biar lambat asal selamat. Sebab orang lebih menyukai kalimat cepat dan dapat. Maka tidak heran di sana-sini saudara timbul berbagai penipuan. Sebab manusia mau gampang, mau cepat, supaya mendapatkan hasil secepatnya, tidak mau proses. Bila perlu tidak mengalami kesulitan. Ujian nasional, soal-soalnya bocor, mau mendapat nilai bagus, bukannya belajar, tetapi menyogok. Mau kaya, bukan kerja keras, tapi korupsi. Untuk mendapat jabatan, harus pakai uang pelicin. Sehingga dia harus bayar dengan jumlah yang banyak. Nanti, kalau dia sudah dapat jabatan itu, dia akan tebus kembali uang bayarannya, supaya dia bisa kembali modal. Artinya, mau gak mau, dia harus korupsi. Nah saudara, pemazmur menekankan bahwa orang-orang yang menabur itu tidaklah gampang. Mereka harus berjuang melalui musim dan waktu. Harus ada kesabaran dan ketabahan. Ada proses kesedihan yang mendalam tatkala menabur sambil bergumul dan berdoa. Kadang burung-burung tidak tinggal diam dan segera memakan taburan benih itu. Namun jika sang penabur itu bekerja keras, niscaya akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah berupa pembaharuan, kebangunan, dan perbuatan yang mengherankan. Lihat misalnya Matius 5 ayat 4 dan 2 Korintus 9 ayat 6. Orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka tabur, jika dengan rajin dikerjakan, maka Tuhan akan memberkatinya. Jadi marilah kita menabur bagi Allah dengan setia, kebenaran dan doa syafaat. Kendati pun mengalami kepedihan dan kesukaran. Karena kita ada pengharapan untuk menuai berkat Allah. Nanti buka Yeremia 31 ayat 9 saudara. Nah, banyak tokoh di dunia yang berhasil. Namun mereka bukan muncul mendadak. Contohnya Mark Elliot Zuckerberg, pendiri Facebook, karena begitu tergila akan komputer sehingga ia pernah diperkarakan di Harvard.
Demikian juga penemu Google namanya Larry Page dan Sergey Brin dari Universitas Stanford. Hasil utak-atik mereka ditawarkan kepada Alta Vista waktu itu beken. Namun tidak laku, saudara. Akhirnya mereka memulai dengan kantornya di garasi. Dan apa yang kita lihat saat ini, Google merupakan search engine yang terbesar di dunia, bukan? Bill Gates, pendiri Microsoft, memimpikan bahwa komputer itu harus ada di rumah-rumah. Karena pada saat zamannya, komputer itu ukurannya sangat besar. Nah, dengan perjuangan keras, maka membuahkan hasil yang gemilang. Oleh sebab itu, tidak mustahil. Ada kerja keras, ada hasil yang bagus. Ada perjuangan, ada kemenangan. Ada air mata, dan jangan lupa akan menjadi mata air. Karena orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata tidak akan sia-sia. Demikian dengan kita, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan untuk Tuhan, engkau akan mendapat imbas yang merupakan hasil yang tidak sia-sia. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan berupa harta, tapi ada sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita dan tidak pernah akan sia-sia. Itu sebabnya saudara jangan putus asa. Kelakuan perbuatan baik, menolong orang, memberi sedekah, memperhatikan orang lain, itu semuanya jangan pernah bosan-bosan dilakukan. Engkau boleh berhenti membenci orang. Engkau boleh berhenti untuk dengki pada orang. Engkau boleh berhenti untuk mencaci maki orang. Engkau boleh berhenti untuk menghina orang. Tapi engkau tidak boleh berhenti untuk memuji orang lain. Untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Inilah kehidupan orang percaya. Rahasianya di sini. Karena perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Bahkan air mata dapat menjadi mata air. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjuang keras, habiskan banyak tenaga, habiskan banyak pikiran, kekuatan dan sebagainya, tetapi dia akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Ketika engkau memulai sesuatu dengan perjuangan yang keras, dan waktu engkau saatnya menikmati hasil, engkau baru tahu bahwa ternyata perjuangan itu tidak sia-sia. Ketika kita lihat orang berhasil, kadang-kala kita pikir begitu gampangnya dia berhasil. Coba pelajari dia, kenal baik dia, selidiki latar belakangnya, masa kecilnya, keadaan ekonominya, orang tuanya. Ada banyak mereka yang harus berjuang dengan air mata. Orang tuanya cerai, miskin, sekolahnya terputus, banyak masalah, kematian orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia perlu berjuang sendiri, gagal, berjuang lagi, dan kemudian berhasil. Ketika berhasil, kita langsung lihat hasilnya. Kita pengen mau cepat seperti dia, mana bisa? Tidak akan bisa, saudara. Itu sebabnya perlu proses supaya air matamu jangan tetap menjadi air mata, tapi air matamu akan menjadi mata air. Amin, saudara. Kita berdoa ya. Bapa yang di surga, saat ini aku tahu bahwa tanpa perjuangan
maka hasilnya pasti kurang memuaskan, bahkan sia-sia, bahkan gagal. Itu sebabnya jikalau saat ini aku mengalami kesulitan dan pergumulan dalam berjuang, sadarkan aku Tuhan bahwa saat ini merupakan langkah pertama. Masih ada langkah hari esok yang merupakan perjalanan hidup. Kadang aku lalai, kadang aku gagal, kadang aku berada di paling bawah. Biarlah aku bisa menerima itu. Tapi satu hari, dengan tekad bulat tetap setia, bahkan setia kepada Tuhan, maka aku akan berhasil. Atas nama Tuhan Yesus yang senantiasa menolong aku berdoa. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Nah saudara, jikalau perenungan ini menjadi berkat bagi Anda, share bagi teman-teman. Dan jangan lupa kalau Anda belum klik subscribe di channel ini, Saumi Mansaut CBN, maka sekarang juga klik subscribe-nya saudara, dan klik belnya bila perlu, tulis sesuatu komentar di bawahnya, supaya waktu nanti ada video baru keluar lagi, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.